kalau memang ini kebijakan dari pemerintah pusat untuk menjadikan nonaktif daripada kartu BPJS ini juga harus ada sosialisasi. Karena saya khawatir kalau nanti pemegang daripada kartu BPJS ini kaget justru menjadikan sakitnya lebih parah begitu. Karena apapun yang namanya masyarakat yang pegang kartu ini kan sudah tanda petik adalah keluarga-keluarga yang sangat memerlukan untuk bantuan daripada pengobatan itu. Makanya kalau sudah begitu tahu, mendengar bahwa kartunya tidak bisa digunakan kembali untuk berobat, justru semakin parah. Nah, justru penyebab parahnya penyakit daripada masyarakat yang menderita atau yang berobat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan narasi yang ada di rumah, kembali lagi bertemu dengan saya, Ziana. Tentunya dalam podcast kesayangan dan juga kebanggaan Anda semua. Apalagi kalau bukan podcast Podium Narasi, saatnya Anda berbicara di atas podium. Baik kawan narasi, tak henti-hentinya saya menggaungkan untuk Anda mendengarkan podcast kebanggaan kita semua ini. Karena tentunya ruang dengar kebanggaan Anda ini membahas tentang isu-isu yang sedang hangat-hangatnya, yang krusial dan sangat sayang untuk dilewatkan. Seperti pembahasan tema pada pertemuan kita kali ini, yakni BPJS sering ditolak, Komisi E pasang badan untuk layanan kesehatan Jatim. Nah ini nih, karena kesehatan itu sangat berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari, karena tidak ada ya manusia yang hidupnya sehat terus begitu, pasti ada sakitnya. Nah layanan-layanan BPJS yang sedang viral-viralnya ada yang sempat ada isu diberhentikan dan lain sebagainya. Alhamdulillah kita kehadiran sosok yang siap pasang badan di depan untuk mengawal agar BPJS masyarakat terkhususnya di wilayah Jawa Timur dapat berjalan dengan lancar dan terhindar dari isu-isu miring begitu. Siapa lagi kalau bukan Ibu Muki. Bagaimana kabarnya Ibu Muki? Alhamdulillah. Kita bertemu lagi ya Bu. Oke Mbak Zi, kita bertemu lagi. Iya. Dan sahabat kawan narasi yang ada dimanapun. Sehat ya Bu? Alhamdulillah sehat dan Iya. harus tetap semangat. Masih sama Bu, Iya. energinya dan semangatnya luar biasa sekali. Ya. Karena apapun Mbak Zi, kami adalah ibu dari anak dan dari istri dari suami dan juga dari wakil-wakil dari masyarakat Jawa Timur. Kalau kami gak sehat, kalau kami gak energik, kalau kami tidak semangat, terus gimana yang kami wakili? Makanya semuanya harus kami sesuaikan dengan ini, kami harus menjaga kesehatan dan juga masyarakat Jawa Timur khususnya harus semuanya sehat. Sepakat Ibu. Oke, kelihatan sekali sih dari auranya, vibes-nya sangat terpancar di studio kita kali ini ya Bu. Kita bajunya juga sama ya makanya nuansanya kita nggak ya. tahu sudah ini duduk semuanya pakai sangat ini. Sehati berarti Bu kita Bu. Betul dengan narasi. Kalau kemarin di episode beberapa waktu yang lalu kita kembali lagi bertemu di saat ini, kita bahasnya tentang pendidikan ya Bu. Betul, pendidikan. Nah, saat ini kita bahas juga yang isu krusial Bu. Semuanya krusial pokoknya yang ada hubungannya dengan Komisi E itu. Iya sih, karena memang gak bisa dipungkiri Komisi E ini naungannya berat-berat ya. Betul. Naungannya hal-hal yang krusial di kehidupan kita. Ibu udah siap nih, kita akan bedah sedalam-dalamnya dan kita akan kupas tuntas nih di pertemuan kali ini. Ya senyampang ada para netizen, ada masyarakat dan juga ada Mbak Zi dan juga semuanya. Ini marilah sekuat kemampuan kami. Kami menghantarkan dari Komisi E kayak apa kebijakan-kebijakan yang ada di Jawa Timur. Kami siap. Sebelum ke yang berat-berat nih. Saya lagi kepo nih sama kesibukannya Bu Muki nih. Mungkin sebelum kesini tadi ada agenda apa atau mungkin sempat ngopi gak sih Bu atau gimana? Liburan atau gimana gitu? Alhamdulillah Mbak Zi, ini adalah lagi kegiatan yang full
kemarin itu adalah persiapan untuk undangan-undangan. Oke. Karena kami Komisi E ini tidak lepas dari lembaga-lembaga pendidikan dan juga tidak lepas kesehatan dan juga sosial, dan bahkan kalau hari-hari ini kami itu kebanyakan tamu, baik tamu di komisi, di fraksi maupun di rumah secara pribadi. Yang tadi disampaikan oleh Mbak Zi yang ada hubungannya dengan non-aktif apa itu begitu. Makanya monggo lah Mbak Zi, Oke, biar gitu ya. netizen dan semuanya masyarakat Jawa Timur tahu persis. Tahu ya, Pak. persis, Oke. ya. Oke, terima kasih, Bu. Oke, kita ke bedah masalah utama di pembahasan kita, yakni tentang BPJS di Jawa Timur, begitu. Di mana ini jadi menu pembahasan kita, utama kita, dan kita banyak dengar keluhan dari masyarakat luar mengenai BPJS ini, Bu. Di mana di awal tahun 2026 ini ada isu penonaktifan massal peserta PBI atau penerima bantuan Bantuan iuran iuran. jaminan kesehatan yang infonya ini mencapai sekitar 1,48 juta jiwa di Jawa Jawa Timur. Timur. Nah, karena apa? Karena ada pemutakhiran DTKS oleh Kemensos. Nah, ini kan bikin kaget banget ya, Bu. Betul. Terutama buat warga yang mungkin membutuhkan sangat mengenai layanan BPJS ini secara maksimal, yang punya penyakit kronis dan lain sebagainya. Apalagi untuk butuh pengobatan rutin yang kalau tidak memakai BPJS tentu biayanya Iya, sangat besar biasa sekali. besar. Nah, Komisi E melihat kegaduhan ini tuh seperti apa, Bu? Dari pandangan jenengan dan para dewan di Komisi E. Dan mitigasi secepatnya kira-kira apa nih? Terima kasih Mbak Zi. Alhamdulillah sebenarnya dengan adanya sebuah kejadian yang begitu mengejutkan bagi pengampu dan pemegang kartu daripada BPJS. Nah, ini dengan adanya penonaktifan, ini memang kami tahu persis itu berawal kami reses pada waktu itu di bulan Februari, dan kami seluruh peserta reses itu menyampaikan bahwa ada yang perangkat desa, ada yang tokoh, dan juga bahkan yang punya kartu sendiri itu menyampaikan bahwa hari ini banyak yang nonaktif untuk kartu itu. Nah, kami terus merespon. Setelah reses selesai, Komisi E DPR Provinsi Jawa Timur, kami harus segera menindaklanjuti. Nah, alhamdulillah kami sepakat dengan pimpinan dan anggota Komisi E DPR Provinsi Jawa Timur, kami langsung memanggil Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan kami dari BPS Perwakilan Jawa Timur. Makanya alhamdulillah setelah bertemu, itu belum putus. Belum putus karena apapun ini harus kami bawa sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Dan kemarin kami bawa ke BPJS pusat. Dan alhamdulillah kami di Jawa Timur ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, bahwa dengan ketidakaktifan daripada kartu yang sangat diperlukan oleh masyarakat Jawa Timur, yang tanda petik ini adalah masyarakat yang benar-benar memerlukan dan membutuhkan, bahkan ini sesuai dengan syarat-syaratnya yang berhak memegang daripada kartu BPJS ini. Karena apapun yang namanya orang sakit, Mbak Zi, apakah iya kalau sudah tidak mampu ini terus tidak diobatkan. Kan nggak mungkin, kita kan harus berusaha kan, berusaha maksimal baru kita serahkan pada yang kuasa. Kayak apa setelah kita berobat. Nah, kalau orang yang kurang mampu nuwun sewu, yang memegang kartu ini terus nonaktif, kan ya sudah datang ke rumah sakit mau berobat, yang angan-angan di rumah, udahlah pokoknya kami berobat kan sudah ada kartu BPJS. Nah, begitu kan berbunga-bunga, bahkan justru untuk mendapatkan kesembuhan dari rasa seneng karena sudah punya sebuah kartu ini yang untuk dipakai berobat itu. Tetapi sampai di situ kenyataannya sudah tidak aktif lagi. Ini yang menjadikan beberapa masyarakat yang ada di lini bawah ini semuanya bergejolak. Oke.
Jadi, sebenarnya saya kepo nih, Bu Mhm, Mupi. betul. Perihal kenapa sih kok dinonaktifkan itu faktornya kenapa itu? Kalau dari serap aspirasi yang jenengan lakukan tadi? Eee, Awalnya itu memang, pemegang daripada kartu BPJS itu tidak tahu. Oh, Tahu-tahunya itu sudah, tidak bisa digunakan iya, tidak begitu? bisa digunakan untuk berobat itu. Nah, Berarti belum ada pemberitahuan begitu ya, Bu? tidak ada. Tidak ada Tidak ada begitu? sama sekali Oke. pemberitahuan itu bahwa kartunya sudah tidak bisa. Mhm mhm. Makanya salah satunya kalau memang ini kebijakan dari pemerintah, pusat untuk menjadikan, nonaktif daripada Mhm kartu BPJS ini juga harus ada sosialisasi. mhm. Karena saya khawatir kalau nanti pemegang daripada kartu BPJS ini kaget justru menjadikan sakitnya lebih parah begitu. Oke. Karena apapun yang namanya masyarakat yang pegang kartu ini kan sudah tanda petik adalah keluarga-keluarga yang sangat memerlukan untuk bantuan daripada pengobatan itu. Makanya kalau sudah begitu tahu, mendengar bahwa kartunya tidak bisa digunakan kembali untuk berobat, justru semakin parah. Nah, justru penyebab parahnya penyakit daripada masyarakat yang menderita atau yang berobat ini. Oke, jadi, faktornya mungkin kadaluarsa begitu ya, Bu, ya? Ya, dibilang itu iya, tetapi, Mhm untuk kementerian daripada, sosial bahwa menyampaikan, itu adalah salah satunya, digantikan untuk peserta yang yang lebih lain? memerlukan, Oh, begitu. oke. Ada ini Jawabannya berarti seperti itu. perbaruan Iya, perbaruan, DTKS atau data gimana gitu? atau karena, eee, kita juga tahu persislah keadaan anggaran, keadaan ekonomi yang sekarang semuanya dengan efisiensi ini, Mhm makanya mhm. pemerintah pusat untuk menjadikan, data daripada, kartu-kartu BPJS ini, siapa sih yang lebih memerlukan. Tetapi harusnya sebelum ini diberlakukan itu harus ada sosialisasi, ada persiapan dululah paling tidak kepada masyarakat yang punya, daripada kartu ini bahwa ini sudah tidak aktif kembali, begitu. Oke, Bu, bener nggak sih saya denger ini ya, Mhm. kalau apa, DPRD Provinsi Jawa Timur itu juga salah satu langkah untuk mitigasi, persoalan penonaktifan BPJS yang tidak diberitahukan peringatannya terlebih Mhm. dahulu, itu adalah, jaring pengaman dari APBD atau mengamankan untuk kemudian mungkin untuk meng-backup atau mensubsidi atau bagaimana itu Eee, mekanismenya? Setelah itu kami rapat dengan, Komisi E dan juga dengan Dinas, Kesehatan dan juga dengan Dinas Sosial, bahwa satu-satunya jalan karena mau mengaktifkan daripada kartu BPJS ini juga memakan waktu lama, Nggih, kalau yang namanya sudah terbaring di kelamaan nggih, tempatnya, nggih. terbaring di rumah sakit dan memerlukan biaya yang Iya begitu betul. besar, kalau tidak segera kita aktifkan berarti kan dana sendiri, dana mandiri. Dari Nah, mana asalnya? Nah, ini kami DPRD Provinsi Jawa Timur khususnya Komisi E sangat-sangat kami mengawal penuh bahwa harus ada anggaran dan pemerintah harus ikut hadir untuk masyarakat yang sangat memerlukan, tanda petik ini harus benar-benar mendapatkan surat keterangan dari kepala desa. Ini menggunakan anggaran APBD Jawa Timur yang itu namanya biaya miskin. oke Nah, berarti udah disisihkan ya Bu, sudah ada udah anggarannya untuk jagen-jagen. itu karena Oke. yang belum bisa tercover dari BPJS karena harus ada kartu kan Mhm namanya mhm, berobat. mhm mhm. Kalau memang ada keterangan kurang mampu dari kepala desa dan ini memang harus diampu dengan APBD Provinsi Jawa Timur, oke, kami sudah mempersiapkan itu. Tetapi ada, sebuah, catatan dan ini harus, diketahui oleh seluruh masyarakat Jawa Timur dan juga, kawan narasi bahwa yang berhak untuk melayani daripada, anggaran yang dilewatkan untuk keluarga kurang mampu ini, yaitu biaya miskin adalah 14 rumah sakit yang, punyanya Provinsi Jawa Timur. Ada Dokter Stomo, ada Saiful Anwar, ada Rumah Sakit Menur, ada yang di Bangkalan, ada di Madiun, dan juga lain sebagainya yang berjumlah Di-cover itu. 14. Ya, Mhm. yang melayani adalah, Oke. rumah sakit yang dipunyai oleh Provinsi Jawa Timur. Tetapi sahabat narasi, kawan narasi, itu juga kami, kalau seluruhnya itu diampu oleh 14 rumah sakit yang dipunyai Jawa Timur itu mesti nggak mampu. Nggih nggih. Makanya, pemerintah Jawa Timur bersama kami itu menunjuk 10 rumah sakit yang ada di kabupaten kota.
Oke. yang juga bisa mengakses pelayanan dari keluarga kurang mampu ini untuk menggunakan biaya maskin yang sudah disiapkan di APBD Provinsi Jawa Timur. Oke, Kami berarti mengawal terus ada karena ini puluhan ya adalah Bu rumah untuk sakitnya? keperluan masyarakat Jawa Timur, apalagi dari keluarga yang memerlukan dan kurang mampu. Karena kesehatan apalagi, dalam keadaan kronis tidak Betul, bisa tidak bisa di ini, diganggu-gugat iya, keadaannya, betul betul Kalau betul harus betul. segera ditangani ya mau nggak mau harus segera ditangani begitu. Oke, luar biasa sekali berarti ada jaring pengaman ya Bu Betul, dari aman APBD itu? aman aman. Moga-moga lah nanti untuk anggaran sampai di akhir 2026 nanti masih aman untuk ya. Kalau memang nanti sudah habis, kami siap Komisi E DPR Jawa Timur dan juga Banggar daripada DPR Jawa Timur untuk menambah daripada jaring pengaman untuk keluarga-keluarga yang memerlukan ini. Tambah alokasinya ya Bu? Iya, mesti harus ditambah. Karena komisi ini sangat 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 mendukung. Luas. Pokoknya yang ada hubungannya dengan keperluan masyarakat yang kurang mampu, kami harus ikut mengawal. Dan harus goal. Harus goal. Luar biasa sekali mengawal aspirasi dari masyarakat Jawa Timur yang kurang betul mampu. betul. Oke, Bu, tapi bagaimana kalau dengan fenomena masyarakat mandiri ya, peserta mandiri yang menunggak. Nah, ini di kota-kota besar seperti Surabaya mungkin atau kota-kota besar lainnya itu kan ada peserta kelas 1, kelas 2, kelas 3 begitu. Oke. Yang menunggak, nggih kan? Pasti banyak itu di Iya. rumah sakit. Nah, karena daya beli masyarakat yang mungkin belum penuh sepenuhnya. Nah, ini melihat ini apakah tetap di-backup sama si APBD tadi atau gimana, Bu? Senyampang ya. Mhm. Karena ini adalah mandiri. Memang kalau mandiri itu kan harus bayar sih. Oke. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 kan ada klaster-klasternya sendiri. Nah, kalau memang nunggak itu adalah resiko daripada Oke. ini. Nah, dan itu memang aturannya kalau mau berobat harus dilunasi dulu tanggungannya itu. Tetapi kalau memang keluarga itu beralih misalnya, kan awalnya mampu kan Mampu, untuk jadi nggak mandiri. mampu. Tetapi karena keadaan kita tidak tahu takdir Allah kan, Betul. yang namanya nasib itu kan Naik kita tidak turun. tahu. Iya, naik turun. Roda pun kan berputar. Berputar, Nah, ya betul. ya kelihatan rumahnya megah tapi keadaannya sama sekali tidak ada apa-apanya. Itu banyak sekali di lapangan. Makanya kalau memang itu ada hal yang perlu kami harus perjuangkan, tetaplah ininya yang namanya masyarakat Jawa Timur semuanya harus punya hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan yang sempurna. Makanya satu-satunya jalan juga harus mendapatkan surat keterangan kurang mampu. Itu ketika Ya. mungkin ada peralihan Bisa, kondisi gitu. iya bisa untuk mengakses. Berarti luar biasa ini, cukup solutif nih Bu ya. Ya iya, karena Ini dari- apapun yang namanya anggaran ini kan memang harus berpihak kepada masyarakat kan. Betul, betul. Kalau memang masyarakat membutuhkan kenapa tidak? Oke. Dan kami karena sesuai dengan fungsi kami budgeting dan kami harus mengawal itu. Jadi kalau tunggakannya alasannya nggak jelas, Iya, ya itu kenapa baru. harus bayar? Iya. Ya, kalau mau berobat ya lunasin dulu. Ya itu karena yang lini terbawah itu adalah kepala desa yang tahu persis keadaan Betul. daripada masyarakat yang diampu itu. Hanya dia Yang berhak untuk memberikan surat keterangan KTM, kurang ya. mampu. Ya. Oke, luar biasa sekali Bu. Tapi ada satu lagi nih yang bikin warga resah gitu ya. Soal dihapuskannya kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu yang nantinya akan digantikan oleh sistem KRIS atau Iya. kelas rawat inap standar. Nah, ini kan warga jadi khawatir begitu karena nantinya kamarnya itu akan jadi numpuk atau layanannya malah turun, gitu kan. Ini sistemnya bakal disamaratakan begitu nggih? Kurang lebih. Dengan adanya sistem KRIS yang itu menyediakan untuk kelas 1, 2, dan 3 dengan adanya KRIS ini sebenarnya memang bagus. Memang bagus. Kami Komisi E DPR Provinsi Jawa Timur khususnya kepada seluruh rumah sakit yang dipunyai Jawa Timur dan bahkan kemarin kami juga satu-satunya yang rumah sakit kabupaten kota yang dipunyai itu Tulungagung. Kami juga turun semuanya. Iya, karena kami kayak apa sih dengan pemberlakuan sistem KRIS ini, apakah sudah siap semua melayani masyarakat tentang pelayanan ini. Sebenarnya Mbak Zi, kalau keadaan yang ada di rumah sakit memang tidak atau belum semuanya siap, masih bertahap. Karena apapun yang dulu itu kelas 3 seandainya, itu kan beberapa untuk pasien, beberapa banyak bangsal. banyak bangsal itu. Tetapi di dalam KRIS itu kan hanya ada 2
maksimal. maksimal, dan itu harus ada aturan jaraknya antara tempat tidur pasien satu dengan satunya ini harus berjarak sekian begitu, dan harus di dalamnya mematuhi daripada syarat-syarat KRIS ini. Makanya insya Allah setiap rumah sakit yang dipunyai oleh Jawa Timur semuanya sudah melaksanakan daripada ini, dan insya Allah lah tidak Bertahap ya. bertahap, tetapi semuanya tidak akan menjadikan kekhawatiran lah kepada masyarakat Jawa Timur. Semuanya itu penumpukan juga sudah kami sampaikan kepada seluruh rumah sakit yang ada di Jawa Timur, bahkan kabupaten kota. Kalau memang ada penumpukan misalnya di Dr. Sutomo, itu bisa untuk dibawa ke Saiful Anwar atau ke rumah sakit yang sekelas dengan Dr. Sutomo. Oke, berarti bisa dipastikan tidak akan ada penurunan layanan ya Bu ya? Insya Allah tidak. Karena apapun pelayanan itu adalah segala-galanya untuk pasien. Dan warga masyarakat berhak untuk mendapatkan itu semua. Karena apapun jerih payah daripada kami pemerintah Provinsi Jawa Timur, bahkan pemerintah kabupaten kota, ini semuanya demi rakyat. Oke. Tapi ini juga ada tantangan nih Bu. Kemarin itu sempat ada isu proyek defisit BPJS yang secara nasional di tahun 2026 ini itu cukup tinggi gitu nggih. Klaim atau lonjakan klaim dari rumah sakit itu cukup tinggi. Nah ini pengaruhnya kan ke daerah seperti kita di Jawa Timur. Ini kan tentu bagaimana kalau dari kacamata Komisi E? Apakah tinggi, apakah mempengaruhi banget, atau pelayanan justru terancam mandek atau gimana Bu? Benar sekali, kemarin itu setelah ada defisit dari BPJS, itu kami langsung memanggil seluruh direktur rumah sakit yang ada se-Jawa Timur, dan kayak apa sih klaim-klaim yang ada itu, ada berapa jumlahnya berapa yang dinyatakan defisit itu. Tetapi kami langsung rapat dengan BPJS, dan alhamdulillah kami juga langsung BPJS pusat dan bahkan dengan Dinas Kesehatan yang Kementerian Kesehatan, BPJS pusat, dan juga kami membawa dari seluruh direktur rumah sakit yang punyanya pemerintah Jawa Timur, dan alhamdulillah ada titik temu. Insya Allah lah semuanya itu tidak akan mengkhawatirkan, dan insya Allah semuanya akan terjangkau. Memang benar yang gak mungkin lah Mbak Zi, kalau memang ada pasien yang itu ada hubungannya dengan nyawa, kami dari pemerintah Jawa Timur tidak akan tinggal diam. Insya Allah akan menjadikan solusi yang terbaik dan paling aman begitu, dan terjangkau untuk masyarakat Jawa Timur. Oke, jadi solutif sekali ya Bu. Bahwasannya DPRD Jawa Timur juga memperhatikan betul mengenai alokasi dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Oke Bu, kita ke solusi atas keluhan biaya dan juga layanan warga. Gimana nih kalau kasusnya begini Bu, misal ada orang yang sakit begitu, kemudian dia ke rumah sakit, dia misalnya peserta mandiri begitu, tapi ada menunggak di BPJS-nya. Nah kira-kira dia ini apa langkah yang harus dia lakukan waktu itu juga atau saat itu juga? Apakah tadi kan kalau kita kembali ke pembahasan yang sudah kita bahas, itu kan dia harus SKTM. Betul. Nah itu apakah SKTM aja nantinya langsung di ACC sama pihak rumah sakit, ataukah ada hal lain, berkas-berkas yang perlu dilengkapi oleh masyarakat Jawa Timur? Oke, kalau yang namanya PBI Mbak Zi, kalau yang seperti itu mandiri, tunggakannya itu juga harus dibayarkan kewajibannya, harus dibayar. Ya, Bu. Akan tetapi kalau memang nanti ada laporan dan pengajuan SKTM keluarga tersebut, itu harus ada tim survei. Nah, benar enggak orang ini memang sudah tidak mampu untuk mandiri. Nah, kalau memang benar-benar tidak mampu, makanya kepala desa itu harus mengeluarkan SKT. Dan itu bisa mengakses. Ya iya dong, kalau nggak disurvei gimana? Iya, kalau semuanya baik-baik. Ya saya maklum lah, warga Jawa Timur semuanya baik-baik. Nggak mungkin lah kalau yang mandiri, yang mampu terus menginginkan ketidakmampuan. Kalau diambil oleh Allah gimana itu semuanya rezekinya? Ya naudzubillah lah.
Berarti kalau memang mampu ya monggolah, kita mampu untuk membayar itu, untuk tidak ada tunggakan begitu, tapi kita bersilanglah kalau yang mampu untuk membantu yang kurang mampu begitu. Insya Allah lah semuanya akan berjalan lancar, jalan baik, dan semuanya akan sehat-sehat Oke, semuanya. berarti nanti walaupun tetap SKTM nanti tetap ada penyurvei begitu ya. Iya. Yang akan memastikan bahwasanya kondisinya memang benar-benar Memang layak, lagi jatuh dan lagi layak untuk menerima mendapatkan itu. bantuan itu. Oke. Oke, jadi jelas ya warga Jawa Timur Oke. kalau lagi sakit dan kemudian membutuhkan banget bantuan biaya, tadi alurnya kurang lebih Alurnya seperti seperti itu. Tapi kalau sudah mandiri ya moga-moga kemandirian itu tetap berlanjut. Biar yang kurang mampu benar-benar mendapatkan haknya begitu. Iya, biar untuk jatahnya mendapatkan, benar-benar iya, teralokasi dengan sesuai dengan sasaran. betul sasaran. Anggaran ini adalah yang berhak menerima, tidak salah sasaran. Oke, semoga kita semua diberikan kekayaan ya. Amin, amin, amin. Oke. Kekayaan baik secara material maupun moral. Oke, betul sekali Ibu. Oke, kita ke aksi nyata Komisi Oke. E DPRD Jawa Timur. Tadi penjelasannya cukup adem dan solutif. Semoga masyarakat yang di Jawa Timur ini dapat tercerahkan begitu, Oke, siap. karena ini isu yang krusial dan juga berhubungan banget dengan kehidupan para masyarakat di Jawa Timur. Em, Kadang Bu ya, di lapangan itu teorinya manis. Iya. Nah, praktiknya ini yang pahit begitu. Ada ya? Masih ada aja oknum itu, oknum rumah sakit nih ya, yang kalau dengar pasien pakai BPJS, mukanya itu langsung berubah kayak jutek gitu, Bu. Gitu ya. Iya, atau bahkan pasien yang belum sembuh total itu kayak dia tuh ada jatah waktunya. Seingat saya itu ya. Iya, betul. Sepengalaman saya juga ini, dia tuh sekitar 3 harian itu batas maksimal sembuh nggak sembuh karena batasnya karena dia pakai jalur BPJS, maka dia akan dipulangkan. Itu salah satunya. Kemudian kedua adalah dia dilayani agak sedikit jutek, agak sedikit dengan muka suram. Istilahnya berbeda lah Bu pelayannya dengan BPJS yang mandiri begitu. Iya. Nah, ini kan judulnya kita Komisi E pasang badan nih Bu. Pasang badan, Nah, pasang badan pokoknya. gimana langkah konkret dari Komisi E mengatasi hal ini yang mungkin jenengan sudah banyak sekali mendengar isu kayak gini Bu? Terima kasih, justru non sewu Mazi, seluruh daripada masyarakat dan bahkan konstituen itu sering kali menyampaikan, karena Mengeluhkan kami begini. buka telepon Bu Muki itu 24 jam. Oke. Kecuali satu, baterai habis dan dalam keberadaan kami tidak ada sinyal. Ya, Bener-bener kami sudah 24 sepakat jam karena ya. yang namanya wakil rakyat itu ya memang harus begitu. Kalau ada keluhan-keluhan. Pada waktu di reses bahkan kami datangi, itu ada istilah kami kundapil begitu ya. Kunjungan dapil kami itu kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan, disampaikan. Nah itu ada salah satunya bahkan menyampaikan, Bu, ini sekarang itu BPJS kok nyawa dipakai untuk mainan. Loh, saya kaget. Oh, itu keluhan dari Iya, masyarakat. keluhan ada masyarakat. Loh, kenapa? Iya, lah wong untuk mencari ini rujukan saja itu harus pasien yang sudah apa ya, sudah penyakitnya sudah ini Kronis. itu harus dibawa untuk mencari surat rujukan. Wah, begitu ya. Nah, alhamdulillah ini tidak sendiri saya selaku anggota DPRD, tetapi teman-teman komisi itu semuanya hampir sama. Nah, titik temu ini setiap kami rapat, kami sampaikan, setelah itu harus ada jalan keluar. Nah, makanya kami juga langsung memanggil daripada seluruh direktur rumah sakit. Bahkan kami datangi juga beberapa rumah sakit kabupaten kota. Karena salah satunya adalah pelayanan. Tadi disampaikan Mbak Zi ada benernya. Saya membenarkan karena ada yang laporan seperti itu. Bu, ini pelayanannya sangat jelek. Saya dibentak-bentak. Nah, sampai kami untuk memberikan masukan kepada seluruh direktur untuk memberikan ilmu yang bisa senyum kepada satu perawat, kepada bidan, dokter, itu bisa senyum, bisa narik ini senyumnya. Karena senyum itu sudah bisa menjadikan salah satu faktor kesembuhan daripada pasien. Belum lagi disuntik, belum lagi obat. Kalau sudah dilayani dengan ramah, dengan baik, pada waktu pasien Optimis datang, begitu, Bu. iya, pasien datang, oh saya sudah diorangkan, sudah ramah, sudah disambut.
Sampai beliau direkturnya, Ibu, kami sudah berusaha penuh, sudah kami panggilkan untuk nyekolahin itu. Tapi gimana kalau pribadi? Ini yang jadi tantangan bagaimana? Pribadi seorang yang menjadi yang melayani di rumah sakit itu kan yang namanya latar belakang kan berbeda-beda. Betul, begitu. betul. Makanya insya Allah lah kami dari Komisi Provinsi Jawa Timur memang memasang badan. Kalau ada pasien yang benar-benar kurang mampu terus dilayani tidak selayaknya, lapor ke Komisi baik itu via WA, telepon maupun ke komisi. Datang langsung. Iya, itu kami terima. Dan insya Allah lah kalau yang kemarin-kamarin bermasalah dan kami diajak ngomong baik secara pribadi atas nama anggota DPRD maupun secara komisi dan juga fraksi, insya Allah kami segera menindaklanjuti dan insya Allah semuanya tertangani. Oke, luar biasa sekali. Berarti ini memberitahukan juga ya kepada seluruh masyarakat Jawa Timur bahwasanya jikalau Anda mendapatkan perilaku yang kurang baik, pelayanan yang kurang memuaskan dan menjutekan dan menjengkelkan hati, bisa langsung melaporkan kepada Komisi DPRD Jawa Timur begitu. Boleh lah, walaupun Bu Muki ada di Dapil 9, siapapun karena Bu Muki ini Dapil luar 9. Oke, luar karena biasa Bu Muki sekali. ini adalah wakil rakyat Jawa Timur, se-Jawa Timur. Bahkan alhamdulillah Bu Muki walaupun di Dapil 9 itu yang Jember, yang Lamongan, bahkan yang Madura itu juga sering. Oke. Kami tidak memandang bahwa itu bukan konstituen kami di Dapil, tapi ini adalah masyarakat Jawa Timur yang perlu untuk pelayanan yang sempurna. Oke, luar biasa sekali. Saya cukup emes sih Bu. Semoga ini bisa menjadi jawaban atas keresahan yang dirasakan oleh seluruh masyarakat Jawa Timur khususnya. Oke Bu, dari tadi kita ngomongin tentang yang agak serius ya. Udah serius-serius banget mengupas tuntas mengenai bagaimana mekanisme kalau kita mengalami banyak hal yang berhubungan dengan BPJS tentunya. Kita ke sesi santai Bu. Ya ini masyarakat Jatim bertanya. Saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang diajukan oleh netizen Jawa Timur kepada Ibu. Siap. Oke, yang pertama. Bentar, saya pilih ya Bu pertanyaannya yang agak menohok begitu ya. Iya, pertanyaan jangan sulit-sulit ya. Oke, pertanyaan pertama, Bu Muki, kalau ada warga yang kartunya dinonaktifkan, kan solusinya datang ke posko reaktivasi atau dinsos. Tapi kalau ada warga yang datang ke Ibu minta kartunya diaktifkan kembali, sekalian minta diaktifkan kembali jodohnya. Wah. Yang sempat nonaktif alias gagal move on, Komisi bisa nggak sih bantu memediasi ini ke dinas sosial? Wah. Ini netizen ini ada-ada saja ya. Kalau kartu BPJS, terus untuk menyampaikan ke biaya maskin kayak apa sih Komisi oke aja. Tapi kalau untuk mengembalikan ini kan perasaan sih. Ya kalau enggak coba bayangkan. Yang satu perasaannya masih ada, tapi yang satu sudah enggak, sulit. Tapi jangan khawatir. Komisi DPRD Provinsi Jawa Timur ini pun juga itu pun salah satu yang ditangani. Banyak sekali yang mengadu begitu. Dan itu pun ya kalau enaknya sih diterima oleh berduanya. Tapi kalau sudah nerima tidak enaknya dibawa ke komisi, tapi gak apa-apa. Yang namanya komisi kan komisi air mata, matanya teman-teman gitu. Tapi ini akan mendapat imbalan besok, insya Allah. Insya Allah lah kalau tentang jodoh, moga-moga lah. Ini dari siapa ya, laki apa perempuan ini netizen ini. Semoga sajalah jodoh yang diharapkan, semoga kembali dan benar-benar mendapatkan jodoh yang terbaik. Jodoh pilihan yang bisa menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang bahagia sejahtera. Betul. Yang laki-laki mendapatkan istri yang solihah, yang perempuan akan mendapatkan suami yang solih dan sangat mencintai dan menyayang. Betul. Lagian nih netizen ada-ada aja ya Bu ya. Iya. Kalau nanyanya tentang solusi BPJS yang dinonaktifkan kemudian membantu memediasi ke dinsos masih oke lah. Masih oke dan itu sering. Bahkan nuwun sewu kemarin itu 2 hari. 2 hari kemarin itu ada yang telepon ini dari warga Trenggalek. Itu karena sakit yang nuwun sewu
ini matanya itu sudah buram, sudah tidak bisa melihat, tetapi kartu BPJS-nya tidak aktif. Nah, itu langsung telepon, oke langsung kami sambungkan dengan Dinas Kesehatan. Alhamdulillah sudah dibawai belangko dan lain sebagainya, langsung diurus ke BPJS untuk mengaktifkan daripada kartu BPJS. Insya Allah lah semuanya ada jalan lah kalau memang kita beriktikad baik semuanya. Luar biasa sekali ya, semoga menjawab atas keresahan yang Siap. netizen Jangan Budiman resah lah, tadi. semuanya masih ada jalan. Oke, Oke. sepakat. Saya juga sepakat Ibu. Oke. Oke, lanjut ke segmen terakhir ya Bu, mengenai landasan hukum sebelum kita akhiri. Dari tadi kita ngomongin tentang BPJS dan tentunya itu berhubungan dengan anggaran begitu. Ada nggak sih Bu payung hukum dari Provinsi Jawa Timur atau kemudian yang digagas oleh Komisi E agar payung hukum mengenai anggaran APBD dari kesehatan terutama di hal BPJS ini jelas begitu atau kuat mengintervensi anggaran untuk kesehatan masyarakat. Bagaimana itu Bu? Oke Mbak Zi, bahwa pemerintah Jawa Timur dengan adanya mandatory spending, dengan adanya sistem untuk penganggaran baik APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten kota, ini kan semuanya sudah di plot-plot begitu. Ini berapa persen untuk kesehatan, berapa persen untuk pendidikan, berapa persen untuk pengentasan kemiskinan, berapa persen untuk penurunan stunting. Nah, dalam hal inilah pemerintah Jawa Timur tentang kesehatan memang punya perda tentang itu. Makanya jangan khawatirlah, payung hukum yang ada di Jawa Timur bahkan Negara Kesatuan Republik Indonesia tentang kesehatan semuanya sudah ada. Insya Allah kalau memang itu perlu disempurnakan, perlu untuk dibahas kembali, monggo para netizen dan juga para masyarakat Jawa Timur untuk memberikan usulan dan memberikan masukan kepada kami yang menjadi wakil panjenengan yang ada di DPRD Provinsi Jawa Timur. Jadi payung hukumnya sudah lengkap dan Sudah jelas. Jelas begitu. Oke, luar biasa sekali Bu Muki. Mungkin sebelum saya akhiri bisa memberikan pesan kepada masyarakat Jawa Timur mengenai yang kita bahas kali ini. Enggak. Terima kasih sekali untuk warga Jawa Timur. Semuanya sehat, semangat. Karena sehat adalah modal utama untuk keberhasilan dan kejayaan daripada masyarakat Jawa Timur. Insya Allah Jawa Timur akan jaya, masyarakat semuanya akan sejahtera. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa sekali semangatnya menular studio podium narasi ini. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas waktu yang telah diluangkan oleh Bu Muki. Saya yakin di sela-sela kesibukannya dari Bu Muki sudah meluangkan waktu ke sini. Terima kasih banyak. Ya, ini semuanya demi masyarakat Jawa Timur, Pak. Biar semuanya mendapatkan hal-hal yang diinginkan, yang diperlukan. Biar semuanya kalau memang belum puas, monggo bisa langsung kontak ke Bu Muki dan bisa langsung ke DPRD Provinsi Jawa Timur. Kami siap menerima dan siap untuk mengawal. Dan semoga Bu Muki diberikan kesehatan. Amin ya Allah. Amin, agar amin. tetap bisa mengawal kebijakan dan juga menyampaikan amanah yang diembannya. Amin ya rabbal alamin. Baik Sobat Narasi, itulah obrolan seru kita pada episode Ngode atau Ngobrol Dewan pada kali ini. Saya Ziana Muntaza mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Podium Narasi lainnya. Ingat, kesehatan adalah investasi tertinggi kita dan negara hadir untuk mengawalnya. Saya Ziana Muntaza pamit undur diri. Wassalamualaikum. Oke. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.